Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita kupas tuntas bab 1 dari bukunya Rich Horwath, Strategic. Fokusnya jelas, strategi. Ini penting banget, katanya sih kemampuan menentukan arah, ini peran terpenting pemimpin. Betul sekali. Dan yang ditekankan Horwath itu, jadi strategis bukan cuma istilah keren aja. Oh ya? Iya, intinya tuh punya insight, wawasan mendalam gitu, yang kemudian diubah jadi advantage. Jadi keunggulan kompetitif. Bukan sekedar ide bagus, tapi ide yang benar-benar bikin beda. Mari kita bedah deh. Menarik, menarik. Nah, seringkali kita dengar strategi dipakai di mana-mana ya. Tapi buku ini justru mulai dengan meluruskan apa yang bukan strategi. Jebakannya apa aja tuh biasanya? Ada beberapa nih yang sering banget salah kaprah. Pertama, strategi itu bukan sekedar harapan. Misalnya, pokoknya pengen untung lebih banyak. Itu kan baru tujuan ya, belum caranya gimana. Iya juga. Kedua, bukan juga sekedar niru-niru langkah pesaing atau best practice gitu. Kalau cuma niru ya, nggak unik dong jadinya. Benar, cuma ikut-ikutan aja ya. Nah, ketiga, bukan juga sekedar ngulang rencana tahun lalu biar aman. Dan ini yang paling penting kayaknya ya. Jangan samakan strategi dengan efektivitas operasional. Wah, itu pembedaan penting tuh. Tapi rasanya kok sehari-hari lebih gampang fokus ke efisiensi ya. Maksudnya ngerjain hal yang sama tapi lebih cepat atau lebih murah gitu. Tepat. Ya, efektivitas operasional itu penting sih. Tapi ibaratnya gini, semua lari di lintasan yang sama. Cuma pengen lebih kenceng aja larinya. Oke. Strategi sejati itu, kata buku ini, berani ngerancang dan memainkan permainan yang berbeda. Beda dari pesaing. Ini krusial loh. Ada studi disebut juga, katanya strategi yang buruk itu penyebab utama bisnis gagal. Waduh. Oke. Jadi kalau itu semua bukan strategi, terus definisi intinya apa dong menurut Horwath? Definisinya dia itu alokasi sumber daya yang cerdas melalui sistem aktivitas yang unik untuk mencapai sebuah tujuan. Ada dua frasa kunci di situ. Apa tuh? Alokasi cerdas, ini artinya berani milih, sumber daya kan terbatas ya, jadi harus fokus. Terus yang kedua, aktivitas unik, ini intinya melakukan sesuatu yang beda dan ya susah ditiru pesaing. Alokasi cerdas dan aktivitas unik, biar lebih kebayang, ada kerangka kerja nggak sih yang ditawarin buat bantu mikirnya? Ada. Cukup ngebantu kok. Namanya kerangka GHOST, G-O-S-T. Ghost. Gimana tuh? J itu goal, tujuan ulumnya, arah besarnya mau kemana. Terus O itu objektif, target spesifiknya. Nah, ini harus terukur. Biasanya pakai SMART itu loh. Specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Oke, SMART Objectives. Terus S sama T? S itu strategi, cara umumnya. Jadi, gimana secara umum kita mau capai goal dan objektif tadi? Ini biasanya lebih konseptual jawabannya. Terakhir, T itu taktik, cara spesifiknya. Ini langkah-langkah nyata buat jalanin strategi. Oh. Ada tips simple juga di buku ini, Rule of Touch. Katanya, kalau sesuatu itu bisa disentuh fisik, kayak program, acara, produk baru, nah itu kemungkinan besar taktik. Strategi lebih abstrak, lebih ke gimana gedenya. Jadi Ghost ini bantu nerjemahin definisi tadi ya, dari yang abstrak jadi lebih runut gitu ya, dari tujuan gede sampai aksi di lapangan. Persis. Biar lebih terstruktur aja mikirnya. Tapi kan strategi itu nggak dibuat sekali terus udah gitu aja kan ya. Kapan sih kita perlu mikir, wah strategi ini perlu diubah nih? Nah, buku ini nyebutin ada 5 momen kunci. Salah satu yang relevan banget sekarang ini ya, pas kebutuhan pelanggan berubah. Ah iya benar. Contohnya banyak kan. Industri ensiklopedia cetak itu nggak lihat kebutuhan orang berubah pengen akses info cepat. Terus momen lain, misalnya tujuan awal udah tercapai. Atau malah udah nggak relevan. Oke. Atau ada inovasi baru yang disruptif di pasar. Atau pesaing tiba-tiba ganti cara main. Atau kemampuan internal kita sendiri nambah. Atau malah berkurang. Intinya sih, strategi itu harus peka sama perubahan konteks. Jadi emang harus adaptif ya. Terus gimana caranya biar kita secara pribadi gitu bisa lebih jago mikir dan bertindak strategis? Forward nawarin kerangka 3A. Katanya, ini fondasi kepimpinan strategis. 3A, apa aja tuh? Pertama, acumen, ketajaman berpikir. Maksudnya, bisa lihat gambaran besar, paham pasar, terus nemuin insight buat ciptain nilai baru. Oke. Acumen. Kedua, allocation, alokasi sumber daya. Ini soal fokus.
Gimana kita ngarahin waktu, talenta, dana kita ke prioritas utama. Kuncinya di sini trade-off. Trade-off, maksudnya? Berani bilang nggak, milih apa yang nggak akan dikerjain, biar bisa fokus ke yang paling penting. Ini susah loh. Wah, iya, kebayang sih susahnya. Nolak atau stop sesuatu itu berat ya. Banget. Ada riset dari MIT disebut di doku. Katanya 80% manajer ngerasa pemimpinnya lambat banget buat stop inisiatif yang gagal. Wow. Nah, acumen yang ketiga itu action, tindakan. Jadi, mampu nerjemahin strategi jadi eksekusi yang beneran jalan. Prioritasin, terus pastiin dikerjain. Oke, jadi acumen, allocation, action. Tiga-tiganya nyambung ya? Iya, saling terkait. Kayak allocation tadi, butuh keberanian buat stop yang nggak berhasil, bukan cuma nambahin yang baru terus. Action juga butuh disiplin, ngatur waktu, bukan sekedar sibuk meeting doang. Kebayang. Nah, sebagai penutup bab ini, ada alat praktis gitu nggak sih yang disaranin buat ngerangkum ini semua? Ada, dia nyebutnya strategy print. Semacam cetak biru strategi bisnis gitu. Tapi cuma 2 halaman. Oh, ringkes ya? Iya, idenya gitu. Halaman pertama isinya insight kunci, soal pasar, pelanggan, pesaing, kinerja kita. Halaman kedua itu rencana aksinya, pakai kerangka GOS tadi. Apa tujuannya, gimana cara capainya, biar strateginya itu ringkas, fokus, gampang dikomunikasikan, dan gampang diupdate juga. Oke. Jadi dari pembahasan bab 1 ini jelas banget ya, strategi itu lebih dalam dari sekedar rencana di kertas. Ini soal milih dengan cerdas, berani beda, fokus alokasi sumber daya, terus belajar dan adaptasi terus-menerus. Semoga kerangka GHOST dan 3A tadi bisa jadi alat bantu yang berguna buat Anda semua. Betul. Dan mungkin sebagai penutup, ada satu pertanyaan reflektif nih dari Horwath buat Anda bawa pulang. Dalam kesibukan sehari-hari, coba deh pikirin, seberapa banyak waktu Anda yang dipakai buat merancang cara bermain yang berbeda, itu strategi, dibanding cuma berusaha lari lebih cepat di lintasan yang sama kayak orang lain, itu efektivitas operasional. Pertanyaan bagus itu. Iya, mikirin ini aja mungkin udah bisa buka perspektif baru soal langkah Anda selanjutnya. Sip, terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.